Oke. Ini ya, teman-teman. Mama saya sekarang sudah menjadi mayat. Sudah menjadi mayat. Karena penanganan di rumah sakit Siloam Bangka yang terlalu lambat. Mereka bilang ruang ICU di sini penuh, ternyata masih tersedia. Oh, kok bisa ya? Karena pasien udah darurat, baru dimasukin ke ruang ICU. Ternyata memang ruang ICU itu tersedia dari kemarin. Tapi pihak rumah sakit bilang ruang ICU penuh. Ini kenapa? Ini Apa berbohong bagaimana nih ya? Orang-orang rumah sakitnya ya. Kok bisa begitu? Ada kamar Kita nggak dibilang mau tahu. Kecuali mama saya ditanganin dari tadi pagi, oke, nggak apa-apa. Dikira penuh. Tapi mereka bilang penuh, itu yang bikin saya sakit hati, Pak. Harusnya. Itu yang bikin saya sakit hati, tau nggak? Ternyata ini kosong dari kemarin, tau nggak? Saya akan viralin ini ya, teman-teman. Ini mama saya, teman-teman, ya. Enggak ada. Yang bilang ruang ICU penuh tadi siapa? Padahal ICU itu kosong tadi pagi, tau nggak? Pasien ruang ICU itu keluar tadi malam, dirawat di lantai 7. Itu ada tetangga kita yang dirawat di ICU, dia bilang dari semalam tuh udah kosong. Mama saya tuh kritis dari tadi malam, dibiarin, dia bilang ruang ICU penuh. Terus di open rumah sakit lain. Nggak ada konfirmasi, percuma. Saya tuntut ini ya. Apakah ini tindak kejahatan juga ya? Jadi di sini ini doang. Kan tadi malam udah kritis itu mama saya. Katanya harus di ruang, harus di sini katanya udah harus masuk ruang insentif ICU. Katanya ruang ICU di rumah sakit ini penuh. Harus dioper rumah sakit lain. Mama saya nggak tidak lanjutin. Ternyata ruang ICU di sini kosong. Suster yang di atas, yang di bawah nanyain, yang ngasih tahu ibu ruang ICU ada siapa katanya gitu. Sampai nanya ada kenal suster Siloam nggak? Ada. Tapi jangan nyalain suster Siloam, saya bilang. Yang ngasih tahu saya pasien yang di lantai 6 juga. Itu tetangga kita. Pas ketemu tadi siang jam 1, dia bilang ada kok. Dari semalam udah kosong. Masalahnya bukan yang kosong. Banyak tenaga kerja. Tenaga kerja itu kenapa bisa ada satu? 3 yang penuh, satunya kosong. Nggak ada alasan. Ini darurat. Ini pasien ini darurat. Bukan pasien yang main-main loh. Mama saya tuh darurat, nggak bisa napas tuh, udah susah napas tuh dari tadi malam loh. Dari pagi juga napasnya udah susah. Napasnya udah susah, tapi nggak ada tindak lanjut juga. Diam di sini, dipanggil juga diam. Darurat jam 2 juga dipanggil, susternya lama banget tuh nggak. Sampai dokter apa tadi? Dokter anestesi yang ngomelin perawatnya. Kalian ini gimana sih kerjanya? Ini pasien udah darurat, kalian masih santai aja, dia bilang. Tanya dokter anestesi kalau nggak percaya. Sampai gemeter ini tangan saya, coba. Saya tuntut, kalian lihat ya. Rumah sakit Siloam Bangka, saya lapori ke BPJS. Mama saya di rumah sakit Siloam. Karena pelayanannya lambat. Parah betul nih. Bagi siapa yang salah nih ya? Harusnya dimasukin ruang ICU apakah dari pagi, tapi mereka atau bilang rumah ini? sakitnya bilang penuh. Ternyata ruang ICU-nya masih tersedia. Karena pasien udah darurat jam 3 sore baru dimasukin. Karena pasien sekarang udah nggak tolong. Saya harap jangan ada lagi korban-korban pasien yang lain lagi. Ini cek, kurang ajar. Ya, rumah sakit Siloam ini kurang ajar. Ruang ICU penuh, katanya penuh. Mana ini? Kurang ajar benar-benar rumah sakit Siloam. Jangan Ika benar-benar masuk ke rumah sakit Siloam. Ruang ICU tersedia, dia bilang penuh. Sampai amayku kritis baru dimasukin ke ruang ICU. Kurang ajar gak? Kurang ajar ini rumah sakit Siloam. Saya viralin ya, ini rumah sakit Siloam. Saya viralin. Biar tahu, biar kapok. Profesionalismenya supaya jangan ada lagi itu ya. Korban-korban pasien BPJS kayak mama saya, Ibu. Saya viralin. Cukup mama saya aja jadi korban di sini. Jangan ada korban yang lain lagi.